bisnis kaos memang nggak ada matinya nih, Jis. Bahkan buat para pemula yang belum ngerti soal dunia bisnis perkaosan, itu mereka bisa coba-coba tuh. Ya. Ya, salah satunya kan banyak tuh yang nanya ke kita, Bang, ini bisa nggak bikin desain kaos buat bisnis saya nih? Kayak gitu ya. Cuman ada juga yang beberapa berpikiran bahwa, nggak perlu desain grafis nih, cukup aja ngambil di Google kayak gitu. Nah, ini bisa nggak sih sebetulnya asal nyomot di Google gitu buat bisnis kaos kayak gini, misalkan dicetak kayak gitu. Ngambil gambar atau nyomot gambar di Google ya, di internet atau di website lain, terus dijadiin desain kaos. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi nanti itu diperuntukkan untuk jual beli gitu. Benar, karena pertama adalah menzolimi orang. Oke. Ibaratnya teman-teman, misalkan buat cowok-cowok nih misalkan ya. Misalkan teman-teman bikin kandang burung. Itu kan dia bikin sendiri tuh, bikin. Tiba-tiba sama orang diambil gitu, dicuri gitu tanpa izin gitu. Terus dijual lagi gitu. Itu kan menzolimi gitu ya. Dan kerasa, wah, enak lah gitu, diambil orang gitu. Iya, padahal itu ibaratnya kita bikinnya sulit gitu ya, perlu waktu, perlu tenaga, kayak gitu, ngabisin kos gitu ya. Terus dipakai orang buat bisnisnya gitu, tanpa izin kita tanpa gitu izin. Atau buat cewek-ceweknya nih misalkan bikin kue lah. Itu kan bikin sendiri tuh. Bikin kue, tiba-tiba diambil terus dijual sama orang tanpa izin gitu kan. Bete lah gitu. Iya. Ngeselin ya. Ya, itu juga sama gambar, mau itu desain ya, ataupun foto. Tapi kalau misalkan ada orang, ya salah sendiri kenapa disimpan di internet, kan orang bisa ngakses gitu. Ya memang peruntukannya bukan untuk itu. Ya, maksudnya gini kan, artinya meskipun kita ngupload ke internet, ke Google, ke website yang lain, yang itu bisa diakses banyak orang, bukan berarti orang yang buka website atau Google itu bisa ngambil terus dipakai buat jual beli, interaksi ekonomi gitu ya. Benar. Ibaratnya gitu lah, ada lahan kosong nih. Terus sama pemilik lahannya ini nggak diapa-apain, nggak dibangun apa-apa. Terus sehingga akhirnya lahan kosong ini menjadi tempat bermain anak-anak gitu ya. Terus tiba-tiba kita datang bangun di rumah di situ, bangun toko atau ya nggak bisa juga gitu. Hanya karena itu dipakai umum buat main gitu ya, bukan berarti itu bisa kita milikin gitu. Benar. Nggak bisa kita tiba-tiba comot aja begitu gitu kan. Benar. Nah itu, jadi sangat tidak boleh untuk mengambil gambar dari internet gitu. Biasanya sih kalau nggak Google Image ya, itu di Pinterest tuh. Banyak gambar-gambar dari desainer biasanya. Terus dari Behance, terus dari banyak lah forum-forum. Tapi kalau misalkan buat kegiatan bukan ekonomi nih, Jis, bukan transaksi jual beli, itu tetap nggak boleh? Tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh? Tetap nggak boleh. Cuman gimana sih caranya kan gitu. Oke. Gimana caranya nih? Nah, caranya dengan kita minta izin. Minta izin ke pemilik atau pembuat gambar tersebut. Oke. Karena gambar di internet sudah pasti ada orang yang upload. Biasanya di situ ditulis siapa nih yang uploadnya nih, gitu. Atau siapa sih fotografernya, siapa sih desainernya, biasanya ada di situ. Nah, memang nggak semua orang paham lah ya. Maksudnya untuk kalangan boomer mungkin kesusahan untuk membaca ini siapa sih nguploadnya gitu ya. Iya. Tapi untuk generasi milenial mungkin kebanyakan bisa lah gitu melihat ini diupload oleh si ini. Gitu. Nah, kita telusuri nih akun ini ada kontaknya nggak nih, atau website ini ada kontaknya nggak gitu. Nah, kita hubungi gitu. Ya, ibaratnya secara etika lah ya. Kita mau pinjem barangnya gitu ya, mau kita pakai nih barangnya ya untuk kegiatan non komersil atau komersil misalnya gitu ya, kita minta izin dulu ke yang punya gitu kan, Bang ini gambarnya atau barangnya gitu ya, mau kita pakai nih buat kegiatan edukasi misalnya gitu ya, bisa buat jual beli kok, boleh nggak? Kalau diizinin ya silakan dipakai gitu. Ya karena ketika kita ngontak si pemiliknya, bisa jadi malah dikasih gitu. Tapi kan itu jatuhnya lebih halal lah. Karena secara izin ya. Kita izin, boleh nggak dipakai desain kaos? Boleh. Ya berarti ya udah aman kan gitu. Kalau misalkan nggak boleh, harus bayar misalkan. Berarti kita harus beli itu. Iya, tinggal ya mau nego atau enggak ya terserah itu mah ya. Nah, itu kan satu yang kita menghubungi pemiliknya.
Tapi ada juga website yang punya lisensi, menyatakan diri dia. Misalkan seluruh gambar di website ini boleh dipakai komersil. Ada yang kayak gitu. Menyatakan ya. Menyatakan diri. Jadi memang kita harus pinter lah membaca lisensinya, terus menghubungi pemilik gambarnya gitu ya. Gitu. Ada yang dia full, maksudnya bisa dipakai jualan, tidak terbatas waktu segala macam. Ada juga yang misalkan boleh tapi hanya untuk keperluan pribadi, tidak untuk komersil. Oke. Itu berkaitan dengan lisensi hak dari penggunaan si gambar ya. Benar. Ada yang full bebas kayak gitu ya. Ya. Itu mau dipakai di kaos, nanti di sablon, di printing, dijual, bebas itu mah terserah. Udah dikasih izin sama yang pemilik gambarnya. Ya. Sesuai dengan tertera di dalam website-nya. Ada juga yang itu dibatasi. Ada yang dibatasi. Silahkan dipakai, mau di print atau mau di sablon boleh, tapi jangan dijual beli kaosnya gitu ya. Hanya untuk ya kamu aja pakai gitu. Silahkan. Ya, ada juga yang seperti itu. Karena banyak loh orang baik lah di internet ya. Nah, mereka akhirnya menggunakan lisensi namanya. Lisensi ini untuk mengetahui apakah gambarnya boleh dipakai atau enggak gitu. Cara ketiga itu adalah pakai AI. Pakai AI, Ya, kita bikin gambar baru tapi pakai AI. Itu kan jauh lebih mudah lah ya. Dibanding kita misalkan ngegambar sendiri gitu atau merekrut desainer lah. Nah, ada website-website pembuat AI ini yang dia sudah berlisensi boleh dipakai komersil. Oh gitu. Ya. Nanti kapan-kapan kita buat tutorialnya lah. Oke. Jadi ada website dia AI lah kayak ChatGPT lah ya. Nah, di situ ada keterangan semua gambar yang diproduksi oleh AI ini boleh dipakai untuk komersil atau untuk apapun gitu. Oh, AI juga punya lisensi gitu ya? Iya, tergantung kreator AI. Oh gitu ya. Kirain AI itu ya udah AI mah sama kreatornya dibuat mesin AI, ya udah hasilnya terserah gitu ya. Enggak gitu ya? Enggak. Oh gitu. Soalnya ada lisensinya juga. Nah, ada yang boleh dipakai, ada yang tidak boleh. Ya, oke. Nah, yang boleh dipakai untuk komersil udah banyak juga. Soalnya kan biasanya yang AI itu kita bayar juga biar bisa pakai AI-nya itu kan bayar. Nah, itu benar. Buat pakai AI-nya itu ada yang bayar, ada yang gratis, ada yang misalkan dikasih jatah bikin gambarnya misalkan 3 per hari misalkan. Jadi ada pembatasan lah, ada yang kayak gitu sistemnya. Gitu. Ya, nanti kita coba bikin konten yang khusus lah untuk AI ini. Gitu. Cuman salah satu caranya kalau teman-teman misalkan butuh gambar buat kaos ya, itu alternatif bisa pakai AI. Ya, tapi nyari pembuat AI-nya itu yang kamu bayar penggunaan AI-nya, tapi hasil dari AI-nya udah free gitu ya? Ya. Karena ada yang tidak free hasil AI-nya gitu. Bukan. Jadi bukan. Gimana? Cari AI yang mengizinkan gambarnya itu untuk komersil. Itu aja dulu. Oh, itu aja. Itu aja dulu. Ya. Nah, nanti baru setelah itu kita cari info lagi nih makanya bayar atau enggak gitu. Karena ada yang gratis tuh. Oh, si AI itu ada yang gratis. Memang iya ada yang AI-nya gratis dan boleh dipakai komersil. Hasilnya juga gratis gitu ya. Hasilnya gratis juga. Oke, bisa dipakai buat apa aja. Ya, benar. Oke. Ada juga yang kayak gitu. Nah, itu kan menguntungkan buat yang butuh gambar-gambar cepet lah. Apalagi yang buat lagi baru mulai lah ya. Nah, itu. Soalnya kan biasanya AI yang gratis itu terbatas tuh. Benar. Kalau teman-teman biasanya pengen yang full spec misalkan gitu, yang ya bayar gitu kan. Ya. Gitu. Biasanya dikasih resolusi yang jelek tuh. Ya gitu. Kalau mau bagus bayar kan gitu. Ya biasanya. gitu. Ya. Gitu. Jadi maksud makanya saya dalam gambaran saya itu bayar ke bayar ke si website AI-nya, biar kita dapat full spec, tapi nanti lisensi ataupun dari hasil gambarnya itu free gitu. Kirain ada juga yang hasil gambarnya itu nggak free misalkan kayak gitu. Ada juga ya? Ada juga yang kayak gitu. Nah, itu pinter-pinter kalian lah teman-teman ya mencari mana nih AI yang cocok gitu. Mau yang bayar atau yang mahal, yang murah kan gitu. Tadi kalau budgetnya masih terbatas, kalian baru awal-awal terjun gitu ya ke dunia printing baju misalkan atau sablon baju kayak gitu, bisnis baju, ya yang cari gratis semuanya ya bisa, cuman ya biasanya itu resolusinya atau apanya ada watermark lah atau apa gitu ya. Pasti ada konsekuensinya di situ. Ada kelemahannya lah. Ada kelemahannya. Nah, dicari aja
website yang bagus yang mana gitu, yang cocok lah gitu. Oh, misalkan resolusi segini cukup gitu misalkan. Oke. Yang penting bagus desainnya. Nah, itu bisa kayak gitu juga. Nah, itu lebih baik daripada kita nyomot dari Google ya. Benar. Nyomot dari kreator yang dia itu nggak ngasih lisensinya misalnya. Nah, gitu ya. Itu kan main ambil aja iya gitu. Itu kan jatuhnya pencurian gitu kan. Ya. Apalagi kita menggunakannya untuk transaksi jual beli untuk ekonomi lah kayak gitu ya. Untuk pemakaian pribadi aja itu masih bermasalah misalnya gitu ya. Apalagi untuk transaksi ekonomi kayak gitu yang lisensinya nggak dikasih dari si pembuatnya atau kreatornya. Nah, biasanya gini, wah ini kreatornya dari luar negeri nih, gak bakal tahu gitu. Iya. Nah, itu salah besar ya mindset seperti itu. Karena ketika kita misalkan jualan, tahu-taunya pembelinya atau followers sosmed kita, wah ini desain kayak kenal nih misalkan. Bener. Akhirnya laporan ke pemiliknya gitu. Bener. Jadi walaupun kreatornya nggak tahu, tapi kan ada kreator ini punya temen lah, yang bisa memungkinkan untuk laporan gitu. Ya, apalagi di dunia digital kayak sekarang gitu ya. Kamu nyomot nih dari desain orang luar negeri, dicomot, kamu cetak di Indonesia, terus ketika ada yang beli, dia foto, dia posting, itu tuh bisa nyampe gitu. Ke belahan dunia yang lain tuh bisa nyampe gitu. Nah, ruginya adalah ketika dia minta ganti rugi tuh. Kalau udah kayak gitu kan, wah udah merugikan secara finansial, baru ketahuan ya. Wah, saya harus bayar. Ribet lah nantinya. Apalagi nanti kalau berkaitan dengan hukum, dia mampu bayar pengacara di Indonesia dan sebagainya gitu kan. Wah, ribet lah kita. Ya, ribetnya. Lebih baik menghindari itu ya. Gitu. Nah, sekarang pengen ribet kayak gitu atau nyari yang aman-aman aja tuh ya. Iya, dan ganti ruginya kan mahal biasanya. Tiba-tiba berapa ratus juta, berapa miliar gitu. Kalau misalkan teman-teman tadi baru terjun kayak gitu ya, pakai AI itu lebih aman lah ya, yang lebih free kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman udah bisnisnya udah jalan dan sebagainya, nyomot ke Google kan udah resisten banget tuh ya. Bisnis udah jalan, udah mulai naik nih. Udah bisa lah sebetulnya buat teman-teman budgeting buat nge-hire desainer atau studio desain. Lebih baik ya nge-hire desainer atau studio desain gitu ya. Nah, jadi solusinya kan tadi kita minta izin. Tuh. Cuman itu kan agak susah juga tuh melihat kreator siapa gitu ya, izinnya, kontaknya. Terus kedua adalah melihat lisensinya dari website-website yang menyediakan gitu ya. Terus yang ketiga pakai AI. Nah, yang keempat adalah pakai desainer. Nah, pakai desainer ini memang lebih menguntungkan karena kita bisa melimpahkan ini kasus biasanya. Oke. Misalkan ada pelanggaran nih, penggunaan font, penggunaan gambar. Wah, gambarnya ternyata plagiat dari desainer lain. Wah, perusahaan ini saya nggak tahu gitu. Saya nge-hire studio desain mana misalnya gitu. Iya, saya beli dari desainer ini, dari studio ini gitu. Silakan tuntut desainernya kan gitu. Iya. Karena saya mah beli karya dari gitu. Saya taunya beli karya dari dia kan gitu. Dia yang buat. Iya. Tahu gitu kan. Melanggar desainernya kan gitu. Iya, benar. Jadi itu lebih aman. Lebih aman ya. Iya. Lebih aman. Meskipun ada cost yang keluar, tapi secara dampak hukum ke depannya kita lebih aman lah ya. Kalau ada sesuatu yang nggak bagus kayak gitu terkait dengan lisensi dan sebagainya. Gimana tuh teman-teman? Bisa ya kalau teman-teman yang baru pemula, baru mau mulai bisnis baju dengan gambar-gambar gitu ya. Tadi teknik yang paling aman ada 2 sih ya. Yang pakai lisensi itu lihat website-website yang berlisensi. Kemudian pakai AI ya. Nyari-nyari yang free. Tapi kalau misalkan bisnisnya udah mulai naik, lebih aman lagi pakai jasa desainer atau studio desain. Iya. Kayak gitu. Karena bisa request kalau di studio. Enaknya bisa request gambar ya. Ya, misalkan tadi lisensi, kita kan jadi milih-milih mana nih yang cocok gambar yang buat brand kita gitu ya. Sedangkan membangun brand itu kan biasanya ada ciri khasnya. Misalkan tema metal misalkan ya. Wah, ini pulang metal nih misalkan. Wah, ini udah dipakai orang nih konsep kayak gini. Iya, benar. AI juga sama, kita harus ngetik tuh. Kadang munculnya juga mirip lah sama misalkan gambar orang mana gitu ya, jadi mirip. Dan kalau misalkan ini pengen dirubah tuh susah ya AI. Ya, si AI harus edit juga gitu. Misalkan udah tambah teks apa?
kan susah. Tetap harus diedit harus diedit juga, lagi, benar, harus diedit lagi. Nah, kalau ke desainer kita bisa request langsung. Nah, itu ya teman-teman ya. Kalau suka dengan diskusi kita kali ini, silahkan di-like, di-komen, juga di-subscribe. Kalau misalkan teman-teman pengen nge-hire studio desain kayak Kebun Desain nih, Jis, buat keperluan bisnis kaosnya, bisa langsung kontak aja nomor yang ada di bawah ini, WA ya, atau di deskripsi juga ada tuh. Bisa kontak aja mau bikin desain kaos, atau misalkan desain logo bisa, desain kemasan bisa, bahkan kita juga melayani bantuan untuk perizinan merek dan bikin perizinan NIB. Iya, kayak gitu teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.